share pengalaman atau tanya jawab terkait keilmuan yang masih ada kaitannya keilmuan, monggo. Kaitannya keilmuan pengobatan alternatif ataupun jasa tertutup atau tamu-tamu sampean atau kasus-kasus yang saya hadapi. Monggo dimulai dari Mas Arif dahulu. Mas Arif. Silakan Mas Arif di shop beliaunya nih. Udah lucu, beliau. Waduh. Mikir. Oh, kamu nih. Iya toh. Yo tak anggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bisa hadir di acara mingguan yaitu acara mujadah. Dari mujadah. Itu usah nama mujadah ya. Itu bisa aja. Kumpulan alumni wae. Oh, kumpulan alumni yaitu pembacaan Asmaul Husna, Roti Ratu Aldat sama Wirid Sakron. Saya akan menceritakan atau berbagi pengalaman penanganan pasien minggu kemarin. Yang saya tangani yaitu orang yang makannya banyak tapi badannya nggak lemu tapi malah kurus. Makannya banyak tapi orangnya nggak tambah gemuk tapi malah kurus. Dia berprofesi yaitu tentara TNI. Dulunya sebelum sakit badannya keker kayak orang fitnessan gitu. Pensiunan apa? Masa aktif. Oh, Mas ya. Masa aktif. Saya udah menderita selama 2 bulan. Dibiasakan ke rumah sakit, nggak di ronsen, hasilnya nggak ada penyakitnya. Ya. Tapi badan rasa lemes, badan lemes, nafsu makan tambah. Tapi nggak tambah gemuk, tapi malah tambah kurus. Oh, pasien saya yang di Ambarawa. Setelah saya penanganan, ya, pengecekan di penyakit medis itu nggak ada. Saya lihat penyakit medisnya nggak ada. Tapi setelah pengecekan di penyakit non medis, ternyata di dalam perutnya itu ada kayak apa ya? Buto apa ya? Itu pas saya lihat dari atas itu kayak gini, apa, mulut mangap gitu. Terus saya ajak interaksi dan komunikasi itu, tak tanya apa kamu di sini udah lama, terus tujuan kamu di sini apa. Dan ternyata itu buto itu memakan apa yang dimakan si pasien. Misalnya ayam 1 ekor habis ini. Sangat. Apakah ukuran badannya sama dengan yang nyuting ini? Sama. Ukurannya ya sama ya. Hampir sama. Tapi sana apa auranya tuh alum itu apa? Layu. Layu. Tinggal kulit sama tulang. Oke. Terus penanganan tak kasih garam itu nggak ada reaksi, cuma kerasa hangat itu Di perut. ya. Terus Terus si apa goibnya tadi tak suruh keluar tapi nggak mau. Terus saya keluarkan dan tak buang, tapi kurang tahu nih apa perkembangan si pasien, belum tahu. Itu lagi berapa hari, Mas? Paling seminggu nih. Seminggu ini. Iya. Oh iya. Malam nggih seminggu nih. Oke. Ada lagi, Mas? Ya, bagi teman-teman alumni yang mau bertanya, monggo. Mas Yuda mau bertanya terkait kasus yang dihadapi Mas Syarif. Yuk, yang ditanyakan apa? Salam sih Mas Bro.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya tanyakan untuk pembuangannya itu proses mengambilnya itu pakai langsung ambil apa pakai senjata atau gimana? Untuk pembuangan saya itu biasanya tak tawari lah ini tak tawari. Kamu pengennya di mana? Kamu kalau di sini nggak cocok, maksudnya yang punya raga itu udah nggak mau kalau kamu di sini. Kasihan, dia itu udah nggak daging lah ini ya. Kasihan kalau kamu di sini kasihan. Tak tawari dulu biasanya, nggak langsung sikat juga. Tak tawari, kamu pengen di mana? Kalau pengen pindah di hutan, terus laut atau di pohon, tak tawarin. Tapi dia mintanya di daerah kayak rawa-rawa tuh mas. Rawa Peneng. Di sana kan banyak rawa-rawa tadi apa namanya? Tak kasih di sana, tak pindah di sana. Ambarawa iki rawone ombo. Alhamdulillah mau dan tak kasih fatihah, hadiah fatihah. Jadi kalau penanganan seperti itu nggak harus langsung sikat gua. Kita tuh sebagai praktisi itu ada kode etik, ya. Jadi nggak langsung penanganan sikat gua. Nanti berisiko dan berdampak pada kita sendiri. Ya, secara halus dulu lah intinya. Secara halus dulu, dilem. Kalau nggak mau, kalau dia nyerang, kita harus siap dengan senjata. Intinya kita kalau penanganan goib itu harus secara halus dulu, nggak harus sikat gua. Puas jawabannya Mas Yuda. Lanjut Pak sinten lo? Mas Dwi. Mas Dwi. Enggak tanya. Tanya mau. Tanya enggak apa-apa. Enggak dulu. Mbak Solihin monggo. Solihin. Menjelas. Oh jelas. Oke. Mas Agus. Mas Agus. Tanya. Mumpung niku. Ono kesamaan karo aku lah Mas. Napa nih? Nang kasusnya pasien Sama sama. jenengan pripun? Gentosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pengalaman dari Mas Ari, saya mau bertanya. Apakah saya ini ada kesamaan dengan pasien sampean gitu kok? Saya ini pengen Lemu. pengen gemuk kok susah gitu. Tanya sebelahnya. Bon rapi tereng. Jangan makannya pripun? Mamai. Maka Makanya dia kata. Berarti bawaan. mangke nek mon rapi Maksudnya ada keluhan ya? Keluhan kalau si pasien kan keluhannya kadang sering manteng ya. Kayak di belakang ini loh, kepala terus sering pusing. Kadang lemes. Terus kebanyakan orang-orang yang baru lihat saya itu kok bilang, kok kamu wajahmu layu gitu lemas. Padahal saya tidak merasa itu. Tapi nanti kita ra layu. Lagi kebanyakan orang yang baru lihat saya baru kenal, kebanyakan komentarnya gitu, kok layu gitu. Cewek apa cowok ya? Cewek cowok ada. Ya itu masuk kategori penanganan nanti setelah syuting ya. becetnya. Setelah syuting nanti coba dicek sisa. Pijet kayaknya. Praktek pijet yang kemarin menata perut dan menata pinggang buyok. Karena ini ada yang belum. Waduh, sudah. Dilanjut. Tadi itu kiriman apa?
Nah, niku kalau kiriman nggak tahu kan. Itu datangnya dari Mas, apa? Tempat kerja. Saya kerja kan di Solo 3. Orang wih. Ada itu tidak boleh dibahas. Oke, ini pasien. Oh. Mengarah ke detail sosok, apalagi yang dikenal, ya kalau bisa jangan lah. Oh. Apalagi mewakili instansi. Jadi Mas Dwi ya, saya lalu tanya, kan itu udah? Oh enggak, ya wes aman. Aman. Sama nih, satu profesi. Lanjut Mas Yuda. Mas Yuda. Mikir tuh. Mikir. Lewat. Kok lewat ya? Lewat. Berarti siap dikai pertanyaan. Enggak pengalaman ini, Bang. Pengalaman. Penanganan pasien jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya Secara pengalaman yaitu tadi barusan alhamdulillah tes Tulangan mic tambahan itu. Maskernya buka. Ya. Anak diberikan sakit di kaki habis dari desa kemarin. Anyar loh. Keluhannya yaitu kakinya sakit di kiri, tidak bisa ditekuk, lambungnya pincang. Kalau diluruskan kemarin sakit terus ini saya tuh suruh istri untuk membalurkan minyak kesepuan Pak. Tadi pagi lupa. Nah ini tadi habis pulang saya tangani langsung. Ya alhamdulillah bisa diluruskan lagi. Ambil minyaknya saya campur bersama ini bobok. Nah itu. Saya pelan-pelan saya pijet-pijet di kaki sambil ya dipaksa sedikit pelan-pelan. Alhamdulillah sudah bisa. Terus udah bisa jalan dikit-dikit habis pijet kok malah tidur. Nah, alhamdulillah udah waktu tidur ya udah kakinya tadinya nekuk terus sekarang udah alhamdulillah udah lurus lagi ya, alhamdulillah Gusti Allah paling kesembuhan. Alhamdulillah gitu mawon. Dan waktu saya meditasi ya tadi di kerjaan ya ini nopo oh gitu ada ya mungkin ada yang makhluk dikit lah makhluk yang anak saya kan agak aktif jadinya mungkin ada kenapa saya kurang tahu habisnya langsung habis main kok kecetit gitu. Nah itu aja, terima kasih. Tadi juga saya kok masih ikuti ya tak saya kasih senjata aja saya usir alhamdulillah ya balik ya, terus saya penanganan terakhir yaitu sama minyak bidara itu wajah. Terima kasih. Mas Arif mau bertanya monggo. Cuma berarti sudah anaknya. Sudah kakaknya. curhat anak ini lah. Penanganan kaki, Penanganan anak kaki. kecil. Ini bahasanya loh setelah ke filter. Ya. Penanganan anak kecil yang kakinya tidak bisa diluruskan, tidak bisa dibajalan kaki. Ya. Apa anakku ya tak sebutin anakku. Biar aku. Mesti tak kamu frase wong liya. Apa? Iya, siap. Pertanyaan buat Mas Yuda. Ya terbukti. Itu lagi Mas ya, anaknya sampai sendiri. Ya si A. Udah pijet. Itu Mas, apa? Berarti jangan pijet apa? Saya bicara pelan-pelan saya urut dari sini ke bawah. Iki suaranya Mas. Oh, mau neng video lah Mas. Ya saya urut pelan-pelan dari atas ke bawah sambil saya tadinya kan nekuk, terus saya tekan pelan-pelan sambil saya urut sama minyak bidara itu si campur bedek bobok itu tuh yang biasa dijual di toko.
terus pelan-pelan ya terasa sakit, masih sakit, tapi pelan-pelan ya alhamdulillah bisa lurus lagi. Alhamdulillah. Terus Berarti habis ini kok apa? Jatuh atau gimana? Sakitnya jatuh habis main atau? dan nek menurut dari anak itu habis main ya main ayunan itu loh mas, yang ayunan di panjang itu toh, yang langsung mau turun kok tiba-tiba maklek, nah itu Berarti bilangnya. nggak ada anu mas ya? Apa? Nggak ada gaibnya apa sejak pas main itu? Nek tak anu ada yang usil Oh ada yang sih. Iya. Apa wujudnya? ya Ganggu gitu maksudnya. ya agak besar gitu. Yang kerja. Jadi salah. Tapi komunikasi nggak? Sempat komunikasi nggak? Ya untuk komunikasi ya saya cuman apa itu langsung aja saya nganu pas nganu nih keluarga itu serus Sikat. Pokoknya ini sikat tapi. yang saya buat agak kasar Agak kasar. Agak kasar kalau. Agak kasar. Mas Dwi monggo kalau mau bertanya terkait itu. Ada apa? Apa Pak Wi? Enggak. Pengalaman yang kemarin nggak mau nih. Oh iya siap. Mbak Solihin, Mbak monggo Solihin. Mbak Solihin. Terkait penanganan Mas Yuda pada anak kecil itu yang nggak bisa kakinya diluruskan ya Mas ya. ya, Dan mungkin ada solusi Pak biar tambahan yang Tukar bicara. pengalaman. Mana ya jam terbangnya nih. Assalamualaikum. Mikir gimana tuh? Mas? Oh rakyat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua masih bisa berkumpul ini karena Allah. Mudah-mudahan dengan adanya rahmat Allah kita semua bisa menjadi sedulur lawas. Amin Amin ya Allah. Alhamdulillah niki enten pengalaman saking Mas Yuda itu wow tadi ini bahasa Jawa iki gak mesti tak ngerti. Tambah. Yang situ Pak. Tadi sore ya Mas ya, katanya menangani pasien anak kecil kakinya tidak bisa diluruskan. Dalam pengalaman itu ada sosok yang mengganggu. Nah, sosok yang mengganggu itu seharusnya kita tanya, kok ganggu kenapa? Nah, ketika di situ ada suatu perlawanan, baru kita lawan. Jangan ambil kasar, contohnya kita jangan langsung dekat, karena kita belum tahu alasannya. Ya itu buat kita semua. Mudah-mudahan untuk mendalami sebuah ilmu tasawuf kita harus bisa berperilaku seperti orang yang benar-benar sepuh. Ya, benar-benar orang yang sepuh. Jadi ada tata keramanya. Kita permisi, terus kita tanya, kok ganggu kenapa? Ya. Itu ada perlawanan baru kita sikat. Itu. Terima kasih. Ini masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Agus. Menanggapi. Dan berarti Mas Dwi silakan langsung ke Mas Dwi. Mungkin. Mau bertanya atau share pengalaman? Bertanya Bertanya lah, bertanya. Bertanya. Intinya lah itu meneng. Tentang kesepuhan. Ya, tentang kesepuhan. Apa tentang nopo alumni, apa tentang kasus? Apa tentang produk? Monggo. Monggo. Pengalaman kowe piye monggo. Nah, jadi kan nopo ngimpi nopo lah jadi kan Kok tertarik pingin ikut lah. Nah, Monggo silakan pakai mic. Monggo. Enggak apa-apa, Pak. Nanti mawon nih.
Di sini tempatnya calonnya curhat curhat, pengalaman tambah seduluran. temen. Ini langsung share pengalaman mawon nggih. Oh. Nah, ini kan Monggo. Lanjut. lanjut nggih. Lanjut ya, Monggo, siap. Mas. Iya, Yang iya, sih, iya. sampean sih. Penurut. Langsung ini. Masuk. Ini langsung ketutup mawon. Langsung saja ya. Iya, iya. Tadi Dr. Mahrib saya menangani sebuah pasien itu di daerah Demak. Di sana ada yang namanya pemujaan. Ya, pemujaan itu di salah satu desa itu ada sepetak tanah itu memang dari pemerintah atau bengkok ya, namanya bengkok lurah. Ya di situ ada masyarakat yang memang menggarap sawahnya di situ. Nah, kebetulan seorang petani itu dia panen raya. Kebetulan yang ditanam itu padi. Nah, biasanya di desa itu memang sering diadakan suatu ritual ketika panen atau menanam padi itu ada suatu sesaji yang memang ditaruh di lokasi sana. Nah, kebetulan bapak petani yang saya tangani ini tidak memakai sesaji atau pujaan. Nah, terus dia kena seperti sakit. Sakitnya itu diperiksakan di dokter, nggak ada penyakitnya, di ronsen nggak ada penyakitnya. Saya tanya, yang dirasakan apa Pak? Yang saya rasakan itu kalau malam nggak bisa tidur, mata terpejam, tapi pikiran saya itu kemana-mana. Terus ketika saya bangun, itu memang badan saya gerak. Seolah saya tidur di kamar, tapi ternyata saya membuka mata, saya duduk di depan halaman rumah. Nah itu kan saya aneh. Nah, setelah itu saya mencoba komunikasi sukma dengan bapak petani itu. Ternyata di situ ada permainan goib yang ada di situ. Dan saya menelusuri memang ada penguasa yang ada di desa tersebut. Terus saya negosiasi untuk menghentikan suatu permainan untuk menakut-nakuti masyarakat situ. Akhirnya dia tidak mau, terus saya pakai sedikit ketaan, terus saya tawarkan suatu istana yang sangat megah. Itu saya bangunkan lewat batin saya, terus saya hadroi, saya bacakan Fatihah untuk semua makhluk gaib yang ada di sana, dan saya izin dengan penguasa seperti yang mau rekso di wilayah sana, dan alhamdulillah semuanya bisa diatasi dengan doa. Ya, tidak ada suatu perlawanan apapun, dan alhamdulillah si bapak petani itu saya terapi dengan pemijatan dengan menggunakan daya ilahiyah dan lapak tahiyat. Alhamdulillah atas izin Allah bisa disembuhkan. Nah, ini berarti intinya suatu kegoiban itu tidak harus dengan kekerasan. Kita bernegosiasi dengan suatu batin, terus kita menawarkan sesuatu. Ketika di wilayah situ penguasa di situ ada yang menguasai, terus dia meminta sesuatu sesaji atau sajen, terus ketika tidak memenuhi, otomatis di situ ada suatu bala. Ya. Ketika itulah kita bergerak, kita telusuri sebabnya apa, di situ kok harus ada sesaji dan lain sebagainya. Ternyata itu memang dia
ingin menunjukkan eksistensinya dia bahwa di sini memang ada suatu tempat yang keramat, harus dikeramatkan. Nah, itu kan kadang bisa menyimpang. Nah, tugas kita sebagai sedulur kesepuhan untuk meluruskan suatu syariat Islam agar semua masyarakat yang apa itu yang percaya dengan sesaji dan lain sebagainya kita luruskan. Insya Allah dengan adanya kita bergerak nanti kita diniatkan ibadah karena Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita di dunia ini bisa membawa berkah kepada masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu Bi? Ini kan Pak Uzi. Tak sambung banget. Coba. Udah, Pak. Ada disambung. Kayak kira. Berapa Mas? Dan saya ubah. Untuk tadi saya udah komunikasi, alhamdulillah. Terus saya beri Al-Fatihah itu, ya alhamdulillah. Kok jadi kayak prajurit itu mungkin kayak Raden. Dan alhamdulillah udah kembali. Tidak tahu kembali kemana apa. Terus alhamdulillah sudah saya kirim Fatihah, ya alhamdulillah. Habis itu Bapak anak, ya alhamdulillah itu yang saya prosesnya itu tadi belum saya sebutkan. Nah, itu tak kirim beliaunya itu tak Fatihah ya niat. Nah, kalau di kita kan apa tuh mencempurnakan arwah ya, mencempurnakan gaib. Alhamdulillah ya sosok dari yang hitam itu berubah jadi kayak ya gagah gitu ya, itu kok latihan so, yang penting udah berubah alhamdulillah. Habis itu tidak tahu beliaunya mungkin kembali ke mana saya alam. Terus saya yang penting udah niat Al-Fatihah. Ya habis itu alhamdulillah anak saya terus saya proses nanti pengobatan, alhamdulillah udah bisa lulus kembali, bisa jadi. Terima kasih. Monggo Mas Agus menanggapi kayak Mas Solikin. Langsung tanya. Ya, tanya no. Ya ditanyakan apa? Pasti. Sing tanda kita nang mau. Jadi sampai ke Mas Solikin itu ada pertanyaan. Sampeyan tekon apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari pengalaman Mas ini, saya mau bertanya. Apa itu langkah awal yang Mas Solim tempuh untuk menangani dalam kasus ini? Urut-urutannya itu maksudnya. Kasus yang mana? Yang soal tanah tengkon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama kita hadirah Kanjeng Nabi. Itu kita hadirah kepada waliullah dan guru-guru kita semua. Setelah itu kita hadirah kepada penguasa yang ada di desa situ. Jadi kita ada urutannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita permisi. Seperti halnya kita bertamu kepada seseorang, kita kan diwajibkan untuk permisi, salam. Ya, kita di situ salam, terus kita meraja sukma. Itu kita mencari sumber dari mana masalah itu datang. Nah, ketika kita sudah bisa mengetahui, ternyata dari sini sumbernya, terus kita komunikasi dengan penguasa yang ada di situ, terus kita komunikasi, terus kita memberikan suatu tawaran yang lebih enak dan lebih bagus. Ketika sang penguasa itu memberontak, tapi kita harus sudah siap. Tapi
setidak-tidaknya kalau kita di wilayah dimanapun itu, kalau kita pakai kata-kata permisi dan memakai akhlak tawadu, jadi kita seolah-olah kita memang harus sopan dulu. Ketika kok kita sudah sopan atau kita sudah permisi, kita sudah salam dan kita sudah menghadiri suatu fatihah untuk yang ada di luar itu, tapi ternyata masih memberontak dan ingin ngajak perang, terpaksa kita harus melayani apa yang diminta. Dan kita juga harus satu, mentalnya harus kuat. Yang kedua, kita harus memang benar-benar yakin karena kita itu ada yang menjaga, yaitu Allah. Jadi kita memang harus yakin innallaha ma'ana, Allah itu dekat kepada kita. Ketika kita yakin kepada Allah, insya Allah kita akan diselamatkan. Kalau urusan gaib itu memang harus ada satu mental, yang kedua yakin. Nah, orang timur ada yakin, insya Allah ya, apa yang terjadi nanti nonton opini. ya itu pesan saya. Kalau sudah terjun di dunia betul, apapun pasien, keadaannya, apapun kondisinya, kita harus tetap siap dan kita juga harus menyiapkan diri. Itu. Terima kasih. Mas Agus silakan mau bertanya. Mbak, Oh, wes. mbak ini nanggapi Mas Agus. Mbak. Oh gitu. Enggak, berarti aku yang ketinggalan ya. Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pengalaman dari Mas Solikin, saya ingin bertanya Mas, tadi kan jenengan komunikasi dengan goib. Iya. Itu untuk membedakan itu apa goib yang dari Mbah Rasul itu atau memang goib sekitar yang ingin mengekstensikan diri, apa menampakkan diri kalau di situ ada goib gitu. Caranya membedakannya gimana? Gini Mas, kita kan penyakit. Pasien itu biasanya kan dekat dengan yang diderita. Jadi kita kan sebelum kita melangkah lebih dalam, kita kan pertama kita kan hadrah Kanjeng Nabi, terus hadrah guru-guru kita dan hadrah para aulia. Ya, terus kita hadrah yang baru di wilayah situ. Kita hadrah kirim fatihah. Nah, setelah itu kita terus bertatap muka dengan si pasien yang dikeluhkan seperti apa, terus kita kita tarik sukma. Jadi si pasien itu kita tarik sukmanya, terus kita komunikasi dengan sukma si pasien, ternyata keluhannya seperti ini, dan kita kan tahu jalurnya, oh ini. Ya di situ kan biasanya itu yang terjun di pasien itu bukan langsung dari raja, bukan dari penguasa, bukan, itu memang dari golongan yang memang usil di situ. Ya. Setelah itu kan kita negosiasi dengan si yang jago si pasien itu. Nah, ketika dia sudah tidak mau dinegosiasi, otomatis ada suatu penyerangan atau suatu pemberontakan. Nah, setelah di situ ada suatu pemberontakan, kita hajar. Ketika dia hajar, dia kan merasa punya penguasa atau punya raja, dia otomatis lapor dengan si raja. Nah, karena saya di situ kan saya kan komunikasi. Ada apa sebenarnya dengan pasien ini kok kamu mengganggu? Ternyata di situ ada suatu tradisi yang memang ketika panen raya atau menanam padi itu harus diharuskan memakai sesaji. Ketika saya komunikasi dengan makhluk yang mengganggu si pasien itu ya,
Nah ketika itu kan saya menawari suatu penawaran, jangan memakai seperti itu karena itu termasuk menyimpang agama. Terus nah orang gak usah janji, terus apa-apa dia akan memorak-porandakan semua warga yang ada di situ dan menakut-nakuti bahwa di situ akan ada wabah. Nah itu terus dibuktikan kepada si pasien. Ternyata si pasien itu ketika dia panen raya memang dia tidak memakai sesaji, terus dibuktikan kepada si GM-nya dia ternyata sakitnya itu seperti orang linglung, jadi rambian. Jadi ketika dia tidur terus koyok-koyok dia itu kayak jalan ke sana, ternyata memang benar ketika dia membuka mata, loh saya kok tidur di depan teras rumah, padahal tadi saya tidur di kamar kok sekarang kok di teras rumah. Itu kenyataan. Terus dia tengok-tengok di depan pintu sambil dia berpikir, kok ini aku tapi kok ngarani wong loro ya. Terus dia rasakan ada rasanya dingin, terus panas, terus awak rasanya pedes, lemas. Nah di situ kan ada suatu keajaiban yang memang itu dibuktikan kepada makhluk itu untuk masyarakat sekitar, biar dia takut ketika tidak memakai sesaji dia akan seperti itu gitu. Nah terus saya negosiasi, saya bilang kepada kayaknya kalau memang tidak bisa berubah akan saya porak-porandakan kerajaan Anda. Nah suatu ada perlawanan. Ya ketika perlawanan itulah baru saya izin dengan penguasa di sana. Saya tidak niat untuk memorak-porandakan kerajaan Anda. Saya hanya ingin mengubah suatu tradisi yang itu memang menyimpang dari segi agama. Ya. Setelah itu saya tawari suatu istana atau suatu tempat yang sangat mewah. Ya, terus saya tawari dan saya sempurnakan. Saya kirim Fatihah, saya doakan tekal-tekal banyak yang ada di situ, penguasa yang ada di situ, saya kirimkan suatu Fatihah. Terus saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan adanya doa itu bisa merubah suatu kahanan desa menjadi lebih baik. Dan saya menciptakan suatu istana itu lewat batin, Mas. Jadi batin saya itu saya menambahkan suatu, saya mensuisasi. Nanti kalau dipraktekkan si pendengar YouTuber Ya, gitu. Ya terima kasih. Gitu saja, Mas. Terima kasih. dipraktekke, si tanggung jawab siapa? Nah. Pertanyaannya Mas Yuda sudah belum? Mas Yuda tadi saya nanggapi. Jadi kan cek kurang. Baik, kalau nama untuk yang tadi punya kerajaan goib itu berarti tidak ada ikut campur apa dan yang setempat, Pak. Ya sebenarnya itu ada, tapi kan itu tidak usil, tidak usil. Yang usil biasanya kan dari golongan-golongan yang prajurit dari bawahan biasanya itu yang membuat seperti meminta upeti dari masyarakat lah cara gampangnya seperti itu. Nah, yang penguasa itu kan sebenarnya kan yang dikeramatkan, Mas. Nah, biasanya GM sing ngajak-ngajak kalau itu biasanya ki nganu apa itu mencari keuntungan dari sejarah yang mau berso itu contoh ya, contoh seperti Ratu itu sebenarnya dia tidak pernah menawarkan suatu itu kan sebenarnya tidak pernah menawarkan suatu apa itu suatu pesugihan. Itu sebenarnya tidak pernah menawarkan suatu pesugihan. Yang menawarkan biasanya seler atau apa itu anak buah yang
yang di bawahnya. Sebenarnya ratu laut itu baik, Pak. Itu memang dia ditugaskan untuk menjaga samudra dan menjaga semua makhluk gaib yang ada di lautan. Nah, biasanya terus kadang dari segi gaib yang acak-acak itu mimbo-mimbo atau berubah menjadi sosok seperti Nyai Ratu dengan tujuan mencari keuntungan kepada manusia yang meminta pesugihan. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Mas Solikin. Halo Mas Yuda. Nek menanggapi waktu tadi meditasi. Ya di nanggapi betul. Mas Jadi langsung Mas Agus mohon. Secara pengalaman Ustaz pengalaman. Saya tahu pertanyaan. Tinggalan atau yang tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tentang apa yang saya alami. Akhir-akhir ini saya sering melakukan pembersihan diri, mandi ruqyah, terus dengan tambahan senjata baru itu Pak, selalu vibrasi atau mau muntah itu. Padahal saat saya meditasi itu maksudnya gangguannya sudah minim, yang masih terasa itu. Yang saya tanyakan itu langkah-langkah yang maksudnya yang saya harus lakukan supaya meminimalisir atau maksudnya energi negatif pada saya. Silakan Mas Arif. Mas Agus itu sempat saya arahkan untuk pembersihan, ya, yang berbau dengan azimah. Sempat juga saya suruh kembalikan yang dari si pemberi. Langsung ada peningkatan, agak lebih bersih. Ya. Saya arahkan lagi pembersihan, iya Mas. Iya. Cuma ini akhir-akhir ini agak meningkat negatifnya. Iya, agak meningkat. Sebelumnya ngapain? Di mana? Bertemu siapa? Bertemu salah satu alumni. Ya? Bertemu salah satu alumni. Itu kan praktekan ini Pak. Ya. Yang dari nah, itu. Oh, praktek. Praktek maksudnya praktek bumi. Di sana. Di sana. Iya, sama alumni. Setelah itu ya mulai. Tapi setelah membersihkan, dia itu membersihkan badan saya, katanya vibrasi bersihkan. Cuman ya terasa itu. Masih itu. Ya ini. Tapi pakainya asma paling. Setelah gentur bumi dari sini, oke. Setelah itu, apakah murni gentur bumi? Katanya gitu. Pas pembuangan. Kok sampai kodamnya melu ning jero awakmu. Silakan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Menanggapi tadi tentang langkah-langkah pembersihan diri dari energi negatif. Yang sebenarnya itu pembersihan energi negatif itu banyak caranya. Tadi yang dilakukan Mas itu dengan cara mandi ruqyah Mas ya. Mandi ruqyah, kenapa kok setiap pembersihan mutah? Nah, selalu mutah ya. Nah itu karena ada mutah, energi keluar melalui mulut. Sama saya juga pernah pembersihan dengan mandi ruqyah. Sabun ya. Pakai sabun yang sudah diberi apa asma apa energi positif ya. Ditangguh asma.
Itu saya di kamar mandi itu apa? Mutah-mutah terus, Mas. Tapi enggak keluar. Sering keluar saya. Masih enggak keluar. Banjir Apa enggak? Mual di baru itu jawabannya mual rasanya. Nah, itu saya meyakini kalau mual itu berarti kan energinya keluar melalui mulut. Terus saya pernah juga mandi dengan garam. Terus biasa buat saya penanganan pasien, tapi energi gaib yang ada di dalam pasien itu sangat besar. Tapi biasanya saya langsung mandi, entah itu malam atau langsung mandi ya. Ya efeknya juga gitu sama. Tapi habis itu badan enteng, Mas. Rasanya enteng. Ya pembersihan energi negatif itu banyak caranya. Boleh sebutkan ini Apa nih? masih pembersihan Nanti aja. Paling dulu saja. Banyak cara untuk pembersihan energi negatif di dalam tubuh. Itu wajar, Mas. Kalau mudah-mudahan wajar. Maksudnya enggak ada apa ya? Berarti memang di dalam ada energi negatif. Dan niatkan saja kalau pas mandi itu pembuangan energi negatif goib atau jin yang ada di dalam tubuh. Itu pasti keluarnya ya tadi lewat mudah-mudah. Itu aja pengalaman saya untuk apa dari Mas Agus pembersihan diri melalui mandi rupiah. Oke Mas ya. Ya. Nah, itu kan. Mas Dwi, buatan keluarnya Pak Mawan. Loh, Mas Solihin, cara membersihkan diri ini jangan napa bisa pengalaman. jangan cerita diri sendiri loh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembersihan itu bisa apa itu bisa pakai meditasi pasrah bisa. Jadi kita memang benar-benar pasrah. Kadang gini loh, kodam yang ada di dalam tubuh kita atau asma-asma atau kulit yang ada di dalam tubuh kita itu memang mancing caranya itu malu getah. Nah, untuk pembersihan itu memang kita harus benar-benar pasrah karena Allah. Ya, selain kita memakai meditasi pasrah, juga kita memakai media jarak kasepuhan yang sudah diriadui dengan doa-doa ruqyah dan apa itu dan lain sebagainya yang ada di kasepuhan. Itu masukan dari saya. Terima kasih. Gitu. Oke. Jam berapa ya, Mas? Jam 11 sih. Jam 11 ya, wes. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman ini ada salahnya, ada benarnya, tapi muka-muka ya benar. Referensi yang lain menanggapi kasus yang pertama tadi dari Mas Arif ya, kasus pasien yang makannya banyak tapi badannya kurus. Langsung ada pertanyaan, proses detailnya pembersihan gaib dalam tubuh bagaimana? Kasus pasien yang makan banyak tapi badannya kurus, dipastikan kalau makan berdoa ada. Satu itu, dua biasanya makanan yang didoakan itu gaib sendiri tuh, walaupun di dalam tubuh dia tidak mengambil inti sari dari makanan. Itu pengalaman saya ketika di rumah makan memakai pesugihan pelarisan, itu saya sudah doa, tapi makanan sudah diludahin sama gaib tertentu. Tak doain udah, yang doa badan saya otomatis bersihnya doa saya, makanannya kan sudah diludahin. Ketika energi negatif dalam makanan masuk dalam tubuh, otomatis langsung pembuangan satu mutan, dua bangun besar. Akhir-akhirnya makan lagi merokok berapa sedotan langsung ke WC, pembersihan diri. Langsung pertanyaannya gini, terus bagaimana kalau gaib itu masih dalam tubuh? Berarti yang doa tadi ditiupkan
pas itu kasus saya, hikmahnya seperti itu. Nah, itu dipastikan bersangkutan berdoa Anda. Soal itu tadi sempat ngikutin bahasa pernyataan sampean. Ada istilah Jawa namanya kunir ataupun temu ireng. Tanpa didoain, emang manfaatnya tanaman-tanaman itu, tanaman-tanaman seperti itu, nah kaitannya dengan gaib non medis atau sawan itu bisa hilang tanpa doa. Emang fungsinya seperti itu. Kunir atau temu ireng atau dinobleke. Itu rasa dungo, rasa niat mas. Emang fungsinya seperti itu. Budreng, sakit kepala ya. Kira-kira nak wong biasa ngombe kuku ngeteng hilang ya Allah. Oh langsung diobati putih langsung diombe. Kebuahnya kan langsung diombe langsung hilang. Emang manfaatnya seperti itu. Langsung bagaimana proses detailnya pembersihan kayak dalam tubuh. Tadi saya sebutkan monggo. Tapi nak SOP pastikan dalam tubuhnya ada energi negatifnya. Langsung proses mediasi atau musyawarah, negosiasi. Awalnya betul ya, keluar ya. Aku pengennya seduluran sih, wong kowe makhluknya pangeran, aku yang makhluk pangeran. Masuk yang ini dengan bahasa halus dulu lah. Pasti kalau emang nggak bisa ya udah pakai sistem Mbak Fatih, Mbak Solihin ini. Sikat. Halus rai, so ini berarti kudu jejak. Lagi paham. Pendekat. Kasus penanganan pada anak kecil yang kakinya tidak bisa diluruskan, tidak bisa dibuat jalan kaki. Pastikan mas, itu sering apa enggak mas? Sering enggak? Nah itu Sering apa tidak? Kasus yang di kaki sering. Berarti cari medisnya. Bukan langsung dihubungin dengan gaib. Enggak, maksudnya nek yang ini baru biasanya tuh sakit tok emang gitu. Nah nek ini kok sampai kaki itu kecepet. Untuk hati-hati, ikhtiar hati-hati. Kalau sudah sehat alhamdulillah. Tapi biar sehat lagi, caranya umumnya bocah lah. Bocah ini gunangi loros dulu, meneh bulanan meneh, layu meneh. Nah itu pastikan medisnya di raga juga tidak berefek. Jadi monggo kaitannya kayak oke lah, tapi medisnya benar-benar. Medisnya kalau kekesalan pasti nganu kemana. Saran saya cari oyot ke pohon kelor, diudek apa dideplok itu airnya atau bumi dilabur itu bed syaraf itu kuat untuk putri ini jenengan itu. Langsung tanggapan beberapa penanganan terhadap gaib sudah dijawab tadi. Kasus penanganan sepetak tanah yang ada kaitannya dengan gaib atau sesaji. Aku tidak menyimak, tapi mungkin saya kasih mulanya gini. Bahasa sesaji, kalau bahasa Indonesia itu menyajikan. Bahasa ringkasnya itu saji. Sajen. Bahasa Jawa ini sajen. Tergantung kita di lapangan atau di kayak apa ya, Muharram atau Suro. Ini kampung gue panganan nggak gue dengan tendensi nenggono tahlilan moco hanya dengan bacaan tujuannya sodakoh. Katakanlah di tempat saya di gang ini satu suro, tujuannya bukan menyajikan untuk gaib, tapi tujuannya hanya ibadah ekonomi. Nama alhamdulillah kis awal tahun baru Muharram langsung nenggono ngandungo bareng, dipangan bareng, didungani bareng. Kira-kira ada nggak efek gaib dengan bahasa seperti itu? Langsung kalau emang ada tujuan makanan walaupun ayam, nah tujuannya bah sini gini monggo nih kali jenengan, itu baru sesajen mas. Iya, emang seakan-akan memberikan kan. Jadi ini lagi sedikit kemlolnya juga siji tunjalkan yang ini ladang. Iya. Nah, seperti itu. Terus ada uang 1.000 koin sama kembang telon disawarkan di ladang. Kalau sudah seperti itu, ya sudah, karena sudah ada
kita lihat si pasien, mungkin cerita hikmah dari si pasien, kapasitasnya dia menolak seperti itu kuat dan walaupun tujuannya baik. Kalau tidak kuat pasti berefek. Ingat, ning dunia ini saya ketok loro sifat Gusti Allah. Rahman Rahim, kasih sayang welas asih. Sing elek, sing ora salat, sing nyembah kono, nyembah kene, bisa sugih, bisa sehat. Kita wis salat wis ini, mesti diuji coba. Dalam arti sifat adilnya Gusti Allah sebagian di dunia ini. Kita juga melihat perbuatan yang kaitannya ingkar. Kan ada ingkar bil lisan, ingkar bil yad, ingkar bil qalbi. Nah, bil yad kayak Pak Polisi ngomong bil, ayo bubar. Kira-kira Pak Satpam kan tidak, Pak? Oh, itu bubar ya. Bukan kapasitasnya, punya kekuatan tersendiri. Langsung tak pakai ini contoh tadi. Adat sudah berjalan tahunan. Itu di Bali itu gak enak. Tongkrong kayak panganan, tongkrong kayak panganan. Aku neng Bali pirang dino tok. Wah, semi jika tok. Kono is kayak rojo kayak panganan. Hampir setiap rumah atau hotel mesti ada tempat sesaji. Bener apa? Neng hotel kayak biar nama sesaji nih dah. Sadaya. Kayak di sana tuh kayak wes. Oke, sepuas saja. Maaf. Kayak wes benar ya. Langsung kita tandanya wah ini musyrik ini, syirik ini. Kira-kira dengan persatuan gak yang ada di Bali. Kira-kira saya kuat dah. Bagi rasa kamu bukan. Kira-kira wong gak sih tak kono kuwi kondo bolone lah. Dan saya siap dah. Lihat kapasitas kita juga. Dalam arti tetap Gusti Allah oke, tapi juga dengan kapasitas kita. Mungkin ibarat hikmahnya dari pelajaran seperti itu, oh yo deketilah, oh ini kasusnya apa sih, kita tangani resikonya apa. Kadang saya kan jaluk tolong mesake mas, iya mesake, tapi nak buat tolongi sampean yang dimesake biasa. Itu mungkin ibarat bahasa lain dalam arti kita ngambil pelajarannya lah. Ingkar dan tujuan Allah oke, tapi harus punya strategi dan kapasitas kita itu punya tenaga pada kekuatannya. Langsung kasus tata cara membersihkan diri yang benar, Mas Agus ya. Prosesnya saya tahu detik, Mas Agus itu mulai sebelum pelatihan, sesudah pelatihan, bis roto ape elek meneh. Sebenarnya biar kalau sudah tahu, kalau sampai sudah pernah kena khoda atau gaib dalam tubuh, jangan dekat-dekat atau bermain dengan itu. Karena dalam tubuh itu lapisannya juga sudah ada jebol. Langsung tata cara membersihkan apa? Monggo, tapi yang penting istiqomah. Kalau ya oke rutin kan. Minum garam monggo, tapi rutin. Rutin tapi ojo suwi-suwi. Aku wae lah omahe awake dhewe Mas. Rasa dihubungi karo gaib. Rasa disapu seminggu kira-kira piye Mas debune Mas? Hah? Banyak ya. Nak jenenge wong Jawa ki 40 dina omah kosong kira-kira diguni sapa Mas? Lah, bandingannya kan ngono Mas. Berarti kalau tubuh kita, nah apalagi pasiennya sudah banyak ataupun kasus yang besar, kok orang sering grounding atau bunuh sendiri, siap-siap menjadi sarang dari energi negatif itu. Mungkin kalau saya biasanya seneng, ayo sudah kok diamplopi 1.000, 10.000 untuk ngebesit. Apakah cukup? Sih, pembersih mandi rupiah, langsung ngombe garam rupiah, langsung sing awal buka-buka tak kayak minyak. Ngono saya ingin loh, saya kurang Mas. Aku nyeluk tukang bekam barang satu kali, jalur pijet itu rutin gitu. Mungkin tak tahu rutin. 1 bulan sekali saya mewajibkan diri saya untuk jalur pijet kok. Padahal berbagai grounding sudah saya lakukan. Tapi kalau tidak gitu, emang aku senang bahasa kasar.
Saya menganggap bahasa kasep itu ya kaitannya dengan gaib, bisa jadi urusan nyawa. Mati, hidup, rezeki itu bisa Allah, tapi kaitannya nyawa, rezeki itu dengan perantara. Monggo hati-hati perantara itu untuk kesehatan, untuk kehidupan yang lebih bermanfaat. Khususnya yang punya ilmu agar lebih bermanfaat, perubahan dalam kehidupan, tapi tidak berefek diri sendiri, keluarga, atau kanan kiri. Kurang lebih seperti itu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu, Mbah.